Assalamualaikum. Saat ini saya sedang berada di Museum Golok Ciomas dan terlihat ini tahunnya saya mah bukan kata saya, kata dianya. Museum Pas Golok malam Ciomas. yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Hari ini hari Jumat ya. Tanggal berapa Bu? Ini? Tanggal 7 ya. Tanggal 7 Juli 2023 saya sedang berada di kawasan pecinta golok, pembuat golok, pengrajin golok, dan juga bahkan di Museum Golok Ciomas Banten. Daerah ini masuk dalam desa mana? Desa Lebak, Desa Lebak, Kecamatan Ciomas. Kabupaten Serang, Provinsi Banten. Kebetulan di samping kanan saya ini adalah penguasa Golok Ciomas saat ini, keturunan dari Ki Cengkuk, generasi keberapa? Generasi ketujuh. Ya, beliau yang juga pendiri dari Museum Golok ini. Kebetulan beliau juga pemegang dari Palu Denok, ya. Palu Sidenok, dan di mana Palu Denok ini adalah palu pemberian dari Sultan Hasanuddin Banten untuk membuat senjata andalan Banten, di mana pada waktu itu Golok Ciomas ini dibuat dengan secara tradisional untuk kepentingan Kesultanan Banten pada zaman itu, untuk melawan penjajah dan juga untuk melawan ketidakadilan di negeri Banten. Kebetulan di samping kita ingin bagaimana caranya agar Golok Ciomas ini semakin dikenal oleh masyarakat umum, semakin dicintai, semakin dijaga, sehingga anak cucu kita kelak nanti akan tetap kenal dan tetap bisa memeliharanya dengan baik. Itu keinginan kita semua. Dan mungkin tugas senator kita juga kelak nanti, bagaimana caranya agar Golok Ciomas ini tetap bisa dikenal, tetap lestari, dan tetap akan dijaga. Oke, ini Ade mungkin komentarnya gimana tentang Golok Ciomas? Ya, terima kasih Ki Habibie sebagai pencipta golok yang tinggalnya di Merak, tapi beliau luar biasa, masih ada keturunan dengan Ciomas sehingga tahu betul dengan seluk-beluk Golok Ciomas. Dan saya sendiri sebagai orang Banten, walaupun saya tinggal di Serang, asli dari Serang, Om Kite ya Pak ya, tapi saya sangat antusias ingin tahu saya seperti apa Golok Ciomas itu dan museumnya seperti apa, karena bagaimanapun juga mudah-mudahan nanti saya dipilih PT RI Banten, kita juga harus ikut menjaga dan melestarikan kearifan lokal, budaya, karena Banten ini kan terkenal dari tanah jawara ya Pak ya. Biasanya jawara itu tidak lepas dari goloknya juga ya. Dan dari dulu Banten ini memang golok ini suatu kebanggaan orang Banten juga ya. Memang Golok Ciomas, golok ya, Habibie punya produk juga ya, golok orang Banten ya. Betul. Ada golok orang Banten juga. Jadi artinya saya sangat mendukung apa kegiatan yang akan dilakukan oleh Habibie dalam rangka festival golok ya. Ya, festival Golok Urang Banten. Urang Banten, dan diantaranya nanti mungkin golok-golok Ciomas di sini juga akan bisa ditampilkan, sehingga bisa sebagai edukasi juga bagi generasi penerus di Banten, karena mungkin saya seusia segini baru menginjakan ke sini, misalkan tahu di sini ya. Walaupun saya sendiri sering beli golok Ciomas gitu kan, dan kakak saya juga kebetulan pecinta golok. Tapi kan anak-anak kita juga kan harus tahu gitu ceritanya, sejarahnya, dari mana sih Banten itu goloknya, golok apa saja, dan apa sih golok Ciomas itu. Dan itu perlunya ada festival-festival yang memperkenalkan beraneka ragam golok dan sejarahnya, serta generasi penerus yang mewarisinya, supaya tidak terputus nanti ceritanya, sampai kapanpun Golok Ciomas harus tetap ada. Mungkin itu ya Bibi, terima kasih. Oke, itu adalah komentar dari Nyi Ade sekelumit tentang harapan dan keinginan agar bagaimana, dan memang wajib kita sebagai orang Banten mengenal, bahkan tidak secara langsung kita punya
keinginan ulah ngaku jelema Banten lamun teu boga golok Banten. Ulah ngaku jelema Banten lamun teu boga golok Ciomas gitu. Jadi lamun hayang golok Ciomas nya kudu ka dieu gitu karena Abah 2 hari memang megang golok secara langsung. Dan mudah-mudahan kita nanti akan bisa melihat apa yang ada di Museum Golok Ciomas ini, baik golok yang akan dibuat, sudah dibuat, bahkan golok yang pertama kali dibuat. Nanti akan kita lihat, insya Allah akan bermanfaat dan berkah bagi kita semua, bukan hanya tahu tapi bisa melihat langsung nanti ke tempat. Oke, kita coba lihat langsung. Pertama mungkin ini bisa kita lihat di sini banyak ya yang sudah jadi, dan ini adalah salah satu tampilan di Museum Golok Banten. Dan ini adalah Ki Jamsari, ayanda dari Ki Duhari, yang berpesan bahwa tolong jaga dan rawat baik-baik Godam Denok dan Golok Cirebon. Dan ini adalah tampak foto dari Godam Denok yang akan kita lihat lagi. Dan ini adalah salah satu turunan dari Ki Duhari, yaitu Ki Jamsari, Ki Buyut Sandara, Ki Buyut Sakiman, Ki Buyut Mala, Ki Buyut Boma, dan Ki Buyut Cengkuk. Dan kebetulan saya memang ketemu dengan beliau adalah di Ki Buyut Boma. Jadi kalau dilanjutkan namanya Ki Buyut Bomantara. Itu adalah salah satu abah buyut saya juga. Oke. Kita masuk ke lokasi museum. Oke, kita bisa lihat ini langsung keadaan golok yang ada di sini, luar biasa. Ini golok yang ada. Itu yang namanya golok Sirbo. Ini golok Sirbo yang usianya memang sudah lebih daripada 300 tahunan ya. Karena Ya. itu ada yang gede. Yang gede itu. Kalau ini Godam Denoknya. Lihat di sini, ini terawat dengan baik dan juga bukan hanya terawat tapi juga dipelihara dengan baik. Artinya insya Allah sampai kapanpun juga bisa tetap kita lihat untuk generasi yang akan datang. Ini terbukti bahwa leluhur kita juga menyimpannya dengan baik. Kalau tidak dengan baik mungkin sudah tidak ada di negeri Banten ini ya. Bisa dipangbukakan ya tanah. Nah, ini adalah salah satu golok dan atraksi. Oke, ini kita lihat cara pengulasan dari sebuah golok ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kita akan serahkan ke Abah Duhari untuk diulas. Pengulasan dilakukan oleh Abah Duhari agar golok ini bisa bermanfaat bagi yang memilikinya dan juga bagi orang lain. Terima kasih. Kita sebagai pecinta golok, khususnya golok Ciomas, punya keyakinan yang sangat tinggi ketika golok pegangan kita, ya, setelah dioles dengan Godam Denok, siapapun yang punya ilmu kebal apapun, ketika kita hunuskan ini golok, ilmu yang ada dalam tubuh lawan kita pasti akan terkena. Jadi tidak ada ilmu kebal yang tidak mungkin dimiliki apabila tidak bisa. Oke.